Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Pak D Titang. Oke, kali ini Pak D mau reading dengan Scorpio Tangki Glowing nih. Kebetulan Pak D kangen nih, pengen gas lagi dengan Scorpio Tangki Glowing. Nah, sekarang akan Pak D panasin dulu ya. Oke, sekarang saatnya reading dengan si Tangki Glowing ya. Tadi sebenarnya Pak D udah bikin video, tapi ada kesalahan tekniknya. Oke, kita nyalakan dulu Tangki Glowingnya. Wis, masih cereng ya. Nah, untuk kalian yang baru tahu, motor saya ini motor Yamaha Scorpio Z225 ya, produksi tahun 2008 ya. Dan motor saya ini motor Yamaha yang sudah disuntik mati ya, jadi mungkin nggak banyak orang yang tahu, apalagi kaum milenial ya. Jadi kurang begitu mengenal motor saya ini ya. Nah, makanya dalam konten ini saya sekaligus memperkenalkan motor legend dari produk dari Yamaha yang sudah discontinue, yaitu Yamaha Scorpio 225 punya saya ini generasi kedua ya. Setelah Yamaha Scorpio, terus Yamaha Scorpio Z, dan yang ketiga itu Yamaha New Scorpio ya. Nah, dalam konten kali ini saya akan mengulas atau membahas kelebihan dan kekurangan motor Yamaha Scorpio ini ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya rasakan dan yang saya tahu ya. Nah, motor Yamaha Scorpio ini awalnya digadang-gadang bisa untuk menggantikan King yang sudah disuntik mati sebelumnya ya. Namun tragisnya Yamaha Scorpio ini akhirnya juga discontinue ya. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangan dari Yamaha Scorpio ini? Yang pertama, Yamaha Scorpio ini termasuk motor sport touring ya, dengan kapasitasnya 225 cc ya. cc nya lumayan besar. Dengan cc yang besar itu otomatis akan menghasilkan tenaga yang besar juga ya. Makanya saya sangat suka ya dari Yamaha Scorpio ini. Yang saya suka tuh karakter ketika ditarik tuh, tarik gas itu tenaganya sangat berasa ya. Tapi motor saya ini juga takut air nih. Ini sayang kita lagi di jalan di perkampungan ya. Nanti akan kita coba ya, biarpun nggak ngebut, kita coba tarik gas lah ya. Nah, dengan cc 225 motor ini tanpa pendingin ya, tanpa pendingin sebenarnya
dengan cc yang gede itu perlu juga sih ya di menggunakan pendingin. Nah, itulah salah satu keunikan dari Yamaha Scorpio nih. Tarikan gasnya ketika ditarik tuh tenaganya sangat berasa ya. Nah, dengan cc yang gede tanpa pendingin ini, jadi motor ini mesinnya cepet panas ya. Dan motor saya ini udah motor yang kedua ya. Dulu pernah punya Scorpio tahun 2004 yang generasi pertama, itu juga enak tarikannya. Nah, tapi motor saya ini yang sekarang, aduh, motor saya sekarang ini justru cepat panas. Terus kalau udah panas tuh jadi mati ya. Jadi di starter udah nggak bisa lagi. Dan ini juga pengalaman saya, soalnya Scorpio saya yang pertama dulu itu nggak pernah mengalami penyakit overheat ya. Ini nggak tahu, mungkin apakah olinya nggak naik, apa ada dari setelan karbunya mungkin kali ya. Nanti coba kita cek. Tapi sebenarnya kalau nggak panas waktu itu emang kena kejebak macet ya di Jalan Daan Mogot situ. Tapi dulu juga nggak pernah sih. Nanti coba kita cek ke bengkel. Nah, untuk performa mesin nggak diragukan lagi ya. Yamaha Scorpio ini biarpun masih standar, tapi tarikannya masih enak ya. Apalagi udah di upgrade, udah di oprek istilahnya. Tenaganya masih lumayan oke. Biarpun sebenarnya Pak D Titang tuh nggak suka kebut-kebutan, tapi seneng aja gitu ngerasain tarikan gasnya. Tenaganya tuh sangat berasa ya. Nah, itu yang pertama, cc yang gede, tenaganya gede ya. Dan banyak yang bilang Yamaha Scorpio itu boros. Menurut saya ya relatif sih ya, nggak boros-boros banget sih. Biarpun saya sendiri juga belum pernah tes konsumsi bahan bakarnya ya. Soalnya ini speedometernya juga pada mati ya. Tapi bolehlah nanti bisa kita cek berapa konsumsi BBM dari Yamaha Scorpio ini. Terus yang kedua dengan cc yang gede. Terus untuk Yamaha Scorpio Z ini tangkinya lumayan besar ya. Jadi dengan kapasitas tangki sekitar 13,5 liter ya. Jadi sangat nyaman untuk touring jarak jauh. Jadi nggak perlu sering-sering isi bensin di SPBU ya. Itu kapasitas tangkinya lumayan gede. Selain itu juga karena desainnya yang sport touring dengan stang naked, jadi motor ini sangat nyaman untuk jarak jauh ya. Karena posisi duduknya tuh enak, rata, juga nggak terlalu nungging. Dengan stang naked begini masih enak sih ya. Biarpun punya saya ini udah saya rubah ya. Untuk stangnya ini saya menggunakan stang Fiction. Terus udah, kalau Fiction kan yang Fiction All tuh
agak pendek ya dibanding ori Scorpio. Menurut saya enak sih. Ini juga saya kasih racer. Di sini udah saya pasang racer punyanya itu ya, klem punyanya Yamaha Saber ya. Nah itu jadi dengan stang naked ya, sangat nyaman untuk jarak jauh baik sendirian maupun boncengan ya. Oh iya, tapi untuk boncengan kurang nyaman ya Yamaha Scorpio ini karena desainnya yang monoshock yang cenderung empuk, bahkan ambles. Sebenarnya nyaman sih kalau untuk sendiri, tapi kalau saya pakai untuk boncengan sama istri itu ambles banget ya. Nah terus selain itu penyakit kekurangannya di ARCR nya itu ya, selain ambles di ARCR nya itu juga suka bunyi ngik 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 gitu ya. Kalau yang punya orinya itu menggunakan bus. Sebenarnya punya saya ini udah dimodifikasi kecil ya. Jadi di conrootnya itu dipasang bearing, tapi ini juga udah bunyi ya. Sebenarnya bisa di upgrade sih, ada yang punya Vixen, punya KLX, bahkan ada di custom juga. Di Om Budi itu bisa custom kaki-kaki atau conroot dari Yamaha Scorpio ya. Nanti kaki-kaki akan coba kita upgrade di Kong Budi lah, biar lebih jos lagi. Nah motor saya ini berarti udah hampir 15 tahun lebih pemakaian ya. Tapi alhamdulillah masih nol dan juga masih nyaman dikendarai, biarpun kemarin sempat overheat ya. Biarpun udah agak-agak kasar sih, tapi belum ngebul sih. Nanti coba kita cek juga sekalian overheatnya ya, kenapa. Nah menurut saya biarpun 15 tahun masih lumayan nyaman. Dan motor saya ini udah jarang buat harian ya. Udah bukan motor harian lagi, karena kalau istri kerja bareng istri itu dibonceng ini udah nggak mau ya. Pengennya pakai yang Matic atau enggak Supra ya. Jadi bisa jadi barang langka dan bahan antik. Dan motor Yamaha Scorpio ini udah jarang yang embarin ya. Apalagi punya saya ini udah bukan tampilan aslinya, karena strippingnya udah saya ganti dengan motifnya sih masih motif tahun 2005, tapi warnanya hijau Tosca ya. Misalnya ketemu Scorpio pun paling juga udah beda strippingnya. Nah itulah nasib motor yang udah disuntik mati ya. Jadi di jalanan jarang ada yang ngembarin, bahkan mungkin ada yang nggak tahu ini motornya motor apa. Dulu pernah dikira Thunder, pernah dikira Tiger gitu ya. Dan kebetulan ada teman kerja itu nanya, "Bapak motornya apa?" Scorpio yang kayak apa ya? Waduh, berarti motor ini udah sangat jarang, jadi kurang dikenali kaum milenial ya. Oke, saya kira kontennya saya akhiri sampai di sini aja ya. Itulah kekurangan, kelebihan dan kekurangan dari Yamaha Scorpio. Jadi bagi kalian pengguna Scorpio,
Tetap pakai Scorpio sekalian, biarpun di tengah gempuran motor-motor sport fairing ya, tetap pakai Scorpio kalian. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Pak De Titang mohon undur pamit. Terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, Pak De kelupaan ya. Jadi Yamaha Scorpio ini dengan cc yang besar, menghasilkan tenaga yang besar, maka dari itu akan menghasilkan getaran yang besar juga ya, terutama di bagian pangkal paha ya. Itu sangat terasa sekali getarannya. Jadi untuk para pengguna Scorpio pasti paham lah ya.